Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Thank you untuk semuanya yang sudah support Pavel ya. Thank you. Doa saya Tuhan Yesus memberkati, dan saya beritahu kepada kita semua bahwa Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa, karena tidak ada jalan keselamatan lain yang Allah sediakan bagi manusia. Hanya melalui Yesus Kristus kita akan diselamatkan. Yesus itu siapa? Dia adalah firman Allah sendiri yang telah menjadi daging, mengambil rupa seorang manusia ya, dan dia telah mati di atas kayu salib. Dan karena dia adalah Allah, dia bangkit dari kematian, dan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia berkata, aku pergi ke surga, menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Semua nabi ya jadi almarhum, tetapi hanya Yesus Juru Selamat yang bisa menyelamatkan kita semua. Jadi Alkitab mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang mengajarkan kepada Anda Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak mati, disalibkan, Yesus tidak bangkit, Yesus tidak naik ke surga. Itu ajaran palsu. Hati-hati terhadap nabi-nabi cabul ya, yang hanya mengumbar nafsu mereka, yang hanya mengumbar kekerasan. Hati-hati, mereka akan membawa Anda kepada kebinasaan. Hanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Oke, thank you semuanya. Saya harap saudara bisa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, thank you. Sobat Waras, kali ini kita akan bahas tentang Israel ya. Rupanya bendera Israel itu berkibar di Al-Aqsa ya. Dan katanya warga Zionis berdoa dan membungkuk di kompleks suci. Menurut saya nggak ada yang salah ya kalau Israel itu mengibarkan benderanya di Al-Aqsa, karena memang kan wilayah Al-Aqsa itu kan wilayah kekuasaan Israel. Dan di mana sebuah wilayah dikuasai oleh negara tersebut, ya benderanya bisa berkibar dimanapun. Misalnya Indonesia, kita berbatasan dengan Malaysia, maka bendera kita sah-sah saja gitu loh, berhak untuk berdiri di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Sama halnya, Al-Aqsa itu masih wilayah Israel loh. Jadi Israel punya hak dong untuk mengibarkan benderanya di sana. Salahnya di mana gitu? Oke, kita akan lihat video ini secara lengkap, dan saya ucapkan terima kasih dulu ya. Terima kasih, hari ini ada yang mengirimkan berkat ya kepada Pavel sekitar 750.000. Thank you kawan-kawan yang sudah support ya. Dan bagi sobat waras yang ingin support, saudara bisa melihat di layar kaca ya. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Ini informasi lengkapnya. Bendera Israel berkibar di Al-Aqsa. Warga Zionis berdoa dan membungkuk di kompleks suci. Nah, ini beritanya oleh Republika. Ini berita kaum Islam sendiri ya. Kita hanya membaca dan mengutip ya kawan-kawan ya. Republika.co.id, Tel Aviv, Menteri Keamanan Nasional Ben Gvir mengunjung kompleks Masjid Al-Aqsa yang disebutnya sebagai Temple Mount. Ya, kunjungan dilakukan setelah anggota Knesset MK mengatakan bahwa orang Yahudi berhak untuk berdoa di situs tersebut. Ya, salahnya di mana gitu loh? Karena memang sejarah di dalam Torah mereka atau sejarah Yahudi, ya disitulah letak bait Allah yang mereka dirikan gitu loh. Bahkan tembok ratapan kan ya tidak jauh dari Masjid Al-Aqsa. Jadi emangnya hanya kalian aja yang boleh beribadah di sana? Ya enggak juga kan. Jadi berikanlah juga hak kebebasan kepada orang-orang Yahudi yang masih ingin beribadah di sana ya kan. Jadi hak asasi manusia, hak beribadah itu harus diberikan ya, tidak boleh ada yang menghalangi. Ya, lalu demikian diberitakan media Israel pada Selasa, kan menyebut Ben Gvir didampingi oleh Menteri Pembangunan Negev dan Galilea ya, Galilea ya, serta Menteri Ketahanan Nasional Yitzhak Wasserlaut, anggota MK Likud Amit Halevi, dan
Kepala Administrasi Temple Mount, Rabbi Simson L. Boim. Ya, sekitar 1.500 orang Yahudi naik ke situs tersebut pada Selasa pagi. Beberapa warga Israel mengunjungi situs tersebut, ditahan oleh polisi setelah mengibarkan bendera Israel, berlutut atau berbaring di tanah dan meyakinkan Hatikvah, lagu kebangsaan Israel yang dilarang di Temple Mount. Orang Yahudi tidak diizinkan untuk berdoa di situs tersebut. Namun dokumentasi yang diterbitkan oleh Yenet dan Marif menunjukkan puluhan orang berdoa dan membungkuk di kompleks tersebut. Semuanya disaksikan oleh Ben Gvir, ya, sebagai anggota Dewan Israel untuk Keamanan Nasional yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Ya, rupanya kawan-kawan, tentara atau polisi Israel cukup fair, ya. Ya, mereka itu kalau kita lihat tadi, ya, mereka itu polisi, ya. Beberapa warga Israel itu ditahan oleh polisi. Ya, artinya polisi di Israel itu sangat-sangat netral lah menurut saya, ya. Net, ya, mengutip pernyataan Ben Gvir, kami di sini pada Tisha B'Av di Temple Mount untuk memperingati Bait Suci. Seperti yang saya katakan, kebijakan kami adalah mengizinkan doa. Ben Gvir menambahkan bahwa ia pergi ke lokasi tersebut untuk berdoa agar para sandera kami, ya, sandera kembali serta prajurit mendapatkan kedamaian dan kemenangan dalam perang. Ya, wajar-wajar saya sih menurut saya. Ya, Menteri Ben Gvir membuat pernyataan bulan lalu dengan mengatakan, saya adalah eselon politik dan eselon politik mengizinkan doa orang Yahudi di Temple Mount. Ya, sebagai tanggapan, kantor Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakan Israel untuk mempertahankan status quo di Temple Mount tidak berubah dan tidak akan berubah. Lalu pembuatan kebijakan di Temple Mount secara langsung, ya sorry ya, seng rumah saya sudah sobek-sobek, jadi kalau kena angin dia bunyi-bunyi, ya. Ya, belum sempat diperbaiki sih. Oke, sorry kalau ada sedikit mengganggu, ya. Ya, pembuatan kebijakan di Temple Mount secara langsung berada di bawah pemerintah dan Perdana Menteri. Tak ada kebijakan pribadi dari menteri manapun di Temple Mount, baik dari Menteri Keamanan Nasional maupun menteri lainnya. Kantor Ben Gvir menanggapi PMO, kantor Perdana Menteri, dengan mengatakan kebijakan Kementerian Keamanan adalah untuk mengizinkan kebebasan beribadah bagi orang Yahudi, termasuk di Temple Mount yang merupakan wilayah kedaulatan di ibu kota negara Israel. Juru bicara Muhammad Abbas mengatakan, kami meminta pemerintah Amerika untuk campur tangan terhadap hasutan di Masjid Al-Aqsa. Kementerian Luar Negeri Yordania mengutuk penyerbuan Masjid Al-Aqsa oleh dua menteri pemerintah Israel yang ekstremis di bawah perlindungan polisi pendudukan Israel. Kementerian tersebut menyebut sembahyang Yahudi di Al-Aqsa merupakan pelanggaran yang mencolok terhadap hukum internasional dan status quo historis dan hukum di Yerusalem dan tempat-tempat sucinya. Pejabat Israel Yair Lapid mengatakan ketidaksetujuannya dengan mengatakan pada X kampanye Ben Gvir di Temple Mount yang sepenuhnya bertentangan dengan posisi pasukan keamanan selama perang, membahayakan nyawa warga Israel dan nyawa tentara serta polisi kita. Kelompok ekstremis yang tidak bertanggung jawab dalam pemerintahan berusaha keras untuk menyeret Israel ke dalam perang regional habis-habisan. Orang-orang ini tidak dapat menjalankan negara. Menteri lainnya, layanan agama Michel Melkieli, mengatakan selama beberapa generasi para pemimpin dan kepala rabi Israel telah menekankan pentingnya larangan pergi ke Temple Mount. Selain melanggar larangan, tindakan ini menjadi hasutan yang tidak perlu di mata dunia. Ya, jadi itu kawan-kawan berita yang hari ini dapat kita sampaikan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan? Kira-kira Israel punya hak nggak untuk beribadah di sana? Kalau menurut saya sih ya jangan terlalu fanatik lah. Kita saja di Indonesia ya, kadang-kadang ketika ada bencana alam atau apa begitu kan, ada orang yang menggunakan gereja kita untuk beribadah walaupun mereka bukan Kristen.
no problem ya. Itu apalah artinya sebuah tempat, ya kan kawan. Yang penting adalah apa ya, yang Anda sembah itu Tuhan yang benar atau tidak. Anda mau ibadah dimanapun, tapi kalau yang Anda sembah setan, ya itu salah, ya kan. Itu binasalah Anda ya. Tapi kalau yang Anda sembahlah Tuhan yang benar, yang membawa, yang mengajarkan damai, kasih, no problem ya. Itu sih menurut saya. Jadi ya, apapun tanggapan kawan-kawan, silahkan berikan komentar di kolom komentar ya. Salam waras, God bless you and bye bye, salam.